Nama saya Muhammad Erzaima Rizky dengan NPM 22060333610 dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mengantar antropologi. Fenomena yang akan saya angkat hari ini adalah bahasa Jaksel. Bahasa Jaksel adalah bahasa yang banyak dipakai oleh kalangan muda yang merupakan campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Penggunaan bahasa ini memang muncul dan populer di skena pergaulan kalangan muda di kawasan Jakarta Selatan sejak 2018. Tapi saat ini bahasa gaul tersebut pun telah digunakan di luar wilayah Jakarta Selatan dan juga Jakarta. Karena penggunaan bahasa Jaksel itu sendiri memang tidak dibatasi oleh area geografi, melainkan sikap dan pergaulan orang-orang. Tumbuhnya fenomena ini di daerah Jakarta Selatan karena sering dianggap sebagai daerah yang trendy dan memulai tren di Jakarta, baik dari cara berpakaian, makanan, sampai tentu saja bahasa. Wilayah Jaksel yang menurut data demografis didominasi oleh usia produktif alias anak muda yang notabene biasanya lebih melek teknologi dan bisa beradaptasi lebih cepat pada budaya baru. Bisa juga jadi penyebab cepatnya tren masuk, diterima, dan berkembang di wilayah ini. Salah satu contoh penggunaan istilah bahasa Jaksel dalam kalimat adalah basically. Basically berarti pada dasarnya. Contohnya, cara ikutannya gampang kok. Basically, kamu cuma perlu daftar dulu aja lewat SMS. Yang kedua ada which is berarti di mana atau yang mana. Misalnya, hebat banget dia bisa jadi juara. Padahal kompetisinya se-Indonesia loh. Which is pesertanya banyak banget dan semuanya jago. Nah, muncul juga berbagai terminologi baru yang terbagi-bagi berdasarkan kategori. Ada yang dikhususkan untuk menjelaskan soal pekerjaan, pertemanan, liburan, atau healing. Misalnya singkatan FOMO yang sudah lebih dulu beredar dengan kepanjangan fear of missing out. Artinya takut untuk ketinggalan tren atau hal lain terkait gaya hidup generasi muda. Ada juga istilah spill untuk membuka pembicaraan ketika ada gosip baru. Cuddling juga berarti berpelukan, dan juga ada support system, yaitu orang-orang yang memberikan dukungan kepada kamu atas segala yang sudah kamu lakukan. Fenomena ini bisa dicirikan sebagai kebudayaan karena sesuai dengan karakteristik kebudayaan menurut Kotak. Pertama, definisi budaya itu customs dan opinion, diwariskan melalui pengajaran dan bukan warisan biologi. Misalnya, seorang anak muda yang mengetahui tentang bahasa ini dari media sosial atau dari teman-teman sebayanya. Kedua, dalam konsep culture is learned, pembelajaran budaya tergantung pada kapasitas manusia menggunakan simbol-simbol. Salah satunya adalah bahasa. Ketiga, ada culture is symbolic. Dalam budaya atau bahasa, ada simbol yang merepresentasikan hal-hal lainnya. Keempat, culture is shared. Budaya disebarkan dalam masyarakat. Kita mempelajarinya melalui mengamati, mendengarkan, berinteraksi dengan orang lain. Dalam kasus ini, sesama generasi muda yang berbahasa Jaksel. Terakhir, culture is adaptive, bisa dijelaskan menggunakan konsep diffusion atau peminjaman sifat-sifat dari budaya lain. Dalam contoh ini, peminjaman dari budaya barat. Lalu ada konsep globalization, yaitu dengan komunikasi jarak jauh yang lebih mudah dan menyebarkan informasi budaya ke seluruh dunia. Dalam hal ini, budaya barat masuk ke budaya anak muda di Indonesia. Menurut Kotak, konsep ini termasuk dalam stratification language. Bahasa Jaksel tersebut dalam konteks of extra linguistic forces, social, political, and economic. Bahasa tersebut bisa sangat berpengaruh pada gaya hidup sehari-hari. Penggunaan bahasa menunjukkan kelas sosial. Dalam hal ini, kalangan muda yang menggunakan bahasa Jaksel terlihat lebih teredukasi dan melek pada tren-tren yang berkembang pada zaman sekarang. Mooney dan Evans mengatakan bentuk linguistik yang tidak mempunyai kekuatan sendiri mengambil kekuatannya dari kelompok-kelompok yang mereka simbolkan. Kesimpulannya, dalam perspektif seorang antropolog, pada dasarnya bahasa selalu tumbuh dan berkembang seiring meningkatnya kreativitas manusia untuk menemukan bahasa yang baru. Fenomena ini serupa dengan Singlish yang mencampurkan bahasa Inggris dengan bahasa warga Singapura lokal yang multibudaya, seperti Melayu, Hokkien, dan lain-lain. Bisa dijelaskan menurut Kotak, ini juga adalah salah satu subkultur dari bahasa Indonesia. Sub bukan berarti lebih rendah, namun adanya klasifikasi lebih lanjut dari sebuah budaya. Fenomena bahasa Jaksel ini menunjukkan budaya bisa selalu muncul, berkembang, bahkan di zaman yang sangat modern seperti sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.